Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan UAS ujian akhir semester tahun ajaran 2025-2026 dengan mata kuliah Organization Behavior. Dan saya sendiri ialah Basirun Febri Yuwanto dari kelas MJ 601 dengan dosen pengampu Dr. Ratna Tri Hari Safariningsih. Keberagaman yang melatar belakangi karyawan dalam kelompok dan tim kerja perlu dipelihara karena merupakan potensi yang justru menguntungkan perusahaan. Keragaman apa saja yang melatar belakangi karyawan dalam kelompok dan tim kerja? Ya, keragaman yang melatar belakangi karyawan dalam kelompok dan tim kerja yaitu meliputi keragaman demografis, yaitu meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan latar belakang keluarga. Perbedaan ini mempengaruhi cara pandang, gaya kerja, serta kebutuhan masing-masing karyawan. Yang kedua ialah keragaman budaya dan etnis, termasuk suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan nilai budaya. Keragaman agama dan kepercayaan, perbedaan keyakinan membentuk nilai moral etika kerja dan sikap karyawan dalam berinteraksi maupun mengambil keputusan. Keragaman tingkat pendidikan dan keahlian, latar belakang pendidikan bidang ilmu, keterampilan teknis, dan pengalaman profesional yang berbeda membuat tim lebih inovatif dan saling melengkapi. Keragaman pengalaman kerja, perbedaan lama kerja, pengalaman industri, serta posisi sebelumnya memberi variasi perspektif dalam memecahkan masalah. Keragaman kepribadian dan gaya kerja, misalnya perbedaan antara karyawan yang ekstrovert dan introvert, analitis, kreatif, atau cepat, teliti. Keragaman ini penting untuk keseimbangan peran dalam tim, serta keragaman cara berpikir dan sudut pandang. Setiap individu memiliki pola pikir, cara pengambilan keputusan, dan pendekatan terhadap masalah yang berbeda yang dapat meningkatkan kualitas solusi tim. Langkah konkret pimpinan dalam mengelola keragaman karyawan ialah menerapkan kebijakan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, serta menyusun pembagian tugas berdasarkan kompetensi, bukan usia atau gender, serta memberikan fleksibilitas kerja, misalnya jam kerja atau izin, sesuai kebutuhan karyawan, dan mengadakan pelatihan, coaching, atau mentoring untuk pemerataan kemampuan. Juga mendorong saling berbagi pengetahuan atau knowledge sharing dalam tim dengan memadukan karyawan senior dan junior. Satu tim kerja memberikan peran mentoring kepada karyawan berpengalaman, menghargai ide baru tanpa mengabaikan pengalaman yang sudah ada, serta dapat mengelola konflik secara adil dan objektif jika terjadi perbedaan gaya kerja, dan menghindari sikap otoriter, serta memberi ruang partisipasi sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kolektif dan data yang objektif. Selain itu juga membangun budaya kerja yang saling menghargai perbedaan dengan mendorong komunikasi terbuka dan penggunaan bahasa yang sopan serta inklusif, dan memberi kesempatan beribadah sesuai keyakinan masing-masing dengan mengatur jadwal kerja agar tidak mengganggu hari besar keagamaan, untuk menanamkan sikap saling menghormati antar karyawan tanpa memaksakan keyakinan. Aspek lain dari komunikasi bagi manajemen adalah terjalinnya hubungan kerja yang baik dalam organisasi. Pendeskripsiannya ialah contoh komunikasi formal dan komunikasi non-formal dalam perusahaan. Dalam organisasi yang efektif, komunikasi formal dan non-formal harus berjalan seimbang. Komunikasi formal menjaga kejelasan dan keteraturan kerja, sedangkan komunikasi non-formal membantu menciptakan rasa saling percaya dan keterbukaan, sehingga karyawan lebih nyaman menyampaikan ide, masukan, maupun masalah yang dihadapi, serta memperkuat hubungan kerja dan iklim organisasi yang positif. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan manajemen dan pencapaian tujuan perusahaan. Contoh komunikasi formal, surat keputusan pimpinan tentang kebijakan kerja atau peraturan perusahaan, memo atau email resmi dari atasan kepada bawahan mengenai target kerja, rapat kerja atau meeting resmi antar divisi, laporan tertulis hasil pekerjaan atau evaluasi kinerja, pengumuman resmi melalui papan pengumuman atau internet perusahaan. Contoh komunikasi non-formal ialah percakapan santai antara atasan dan bawahan saat jam istirahat, diskusi ringan antar rekan kerja di luar forum resmi, obrolan melalui grup WhatsApp internal yang bersifat informal, interaksi sosial saat kegiatan gathering makan bersama atau
acara perusahaan. Ketika terjadi konflik, hal apa yang harus dihindari dalam proses komunikasi bernegosiasi? Dalam negosiasi konflik yang harus dihindari adalah sikap emosional dan tergesa-gesa, tidak objektif, dan tidak menghargai pihak lain atau satu pihak saja. Komunikasi di saat menghadapi konflik harus menuntut ketenangan, keterbukaan, empati, serta fokus pada solusi bersama atau win-win solution. Motivasi kerja karyawan sangat berhubungan dengan performa pemimpin, dan performa seorang pemimpin akan mempengaruhi motivasi terhadap pelaksanaan tugas di dalam setiap situasi. Di sini penjelasannya disertai contoh atas pernyataan Fiedler bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu hubungan pemimpin dan anggotanya, struktur tugas, serta posisi kekuatan pemimpin. Pernyataan Fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan yang efektif muncul dari kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi, hubungan yang baik dengan anggota, struktur tugas yang jelas, serta posisi kekuatan yang memadai akan membuat pemimpin lebih mampu memotivasi karyawan dan meningkatkan performa kerja organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin dalam memotivasi dan mengarahkan bawahan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu hubungan pemimpin dengan anggota leader atau leader-member relationship. Faktor ini menunjukkan tingkat kepercayaan, rasa hormat, dan penerimaan bawahan terhadap pemimpin. Semakin baik hubungan ini, maka semakin mudah pemimpin mempengaruhi dan memotivasi karyawan. Jika karyawan merasa dihargai, dipercaya, dan didukung oleh pemimpin, mereka akan lebih termotivasi, loyal, dan bersedia bekerja melebihi target. Contohnya, seorang manajer yang rutin berdiskusi dengan timnya, mendengarkan keluhan dan memberikan apresiasi kerja terhadap apresiasi atas kinerja yang baik akan memiliki hubungan yang positif dengan anggota tim. Dalam kondisi ini, karyawan lebih bersemangat menyelesaikan tugas karena merasa dihargai dan didukung. Struktur tugas atau task struktur. Struktur tugas berkaitan dengan tingkat kejelasan pekerjaan, meliputi tujuan, prosedur, metode kerja, dan standar penilaian yang jelas atau tidak. Semakin terstruktur tugas yang diberikan, semakin mudah karyawan memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikannya. Hal ini meningkatkan rasa aman dan motivasi kerja. Contohnya ialah dalam bagian produksi, pimpinan menyediakan SOP yang jelas, target kerja harian, serta indikator kinerja yang terukur. Dengan struktur tugas yang jelas, karyawan dapat bekerja lebih fokus dan termotivasi karena mengetahui ekspektasi yang harus dicapai. Sebaliknya, jika tugas tidak jelas, karyawan cenderung bingung dan motivasinya menurun, meskipun pemimpinnya kompeten. Posisi kekuatan pemimpin atau position power. Posisi kekuatan pemimpin berkaitan dengan tingkat kewenangan formal yang dimiliki pemimpin untuk memberi penghargaan atau sanksi, seperti promosi, penilaian kinerja, atau pembagian tugas. Semakin kuat posisi kekuasaan pemimpin, semakin besar kemampuannya mempengaruhi perilaku dan motivasi bawahan secara formal. Contohnya ialah seorang kepala divisi yang memiliki wewenang memberikan bonus kinerja, promosi jabatan, atau teguran resmi akan lebih mudah mengarahkan dan memotivasi karyawan agar mencapai target kerja. Namun, jika pemimpin tidak memiliki kewenangan yang jelas, pengaruhnya terhadap motivasi karyawan menjadi lemah meskipun hubungan personalnya baik. Di sini menurut Anda dalam situasi kondisi bagaimana gaya kepemimpinan otoriter atau demokratis dapat dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel dan situasional, yang dapat menyesuaikan dengan kondisi karakter karyawan dan tujuan organisasi. Dengan penyesuaian yang tepat, pemimpin dapat meningkatkan motivasi kinerja dan hubungan kerja dalam tim. Sementara, ada saatnya melakukan gaya kepemimpinan otoriter yang tepat diterapkan dalam situasi yang menuntut kecepatan, ketegasan, dan kontrol tinggi. Sementara gaya demokratis efektif digunakan dalam situasi yang membutuhkan partisipasi, kreativitas, dan komitmen jangka panjang dari karyawan. Dalam komunikasi ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam diskusi dan pengambilan keputusan agar muncul ide-ide kreatif serta rasa memiliki terhadap hasil kerja. Perilaku politik dalam pengorganisasian dapat mempengaruhi posisi seorang atau kelompok menentukan kekuasaan.
Bila manakah kekuasaan yang legitimate dan kekuasaan yang tidak legitimate terjadi? Kekuasaan legitimate terjadi ketika seseorang atau kelompok memperoleh dan menjalankan kekuasaan secara resmi sesuai struktur, aturan, dan norma organisasi yang dapat memperkuat efektivitas organisasi karena berjalan sesuai aturan dan tanggung jawab. Kekuasaan tidak legitimate terjadi ketika seseorang atau kelompok mempengaruhi keputusan organisasi di luar mekanisme resmi, seringkali dengan cara manipulatif atau melanggar etika yang cenderung menciptakan konflik, ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan dalam organisasi. Kapankah organisasi melakukan perubahan dan kapankah organisasi melakukan pengembangan? Perubahan dilakukan saat organisasi harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang mendesak atau organisasi tersebut mulai bermasalah. Pengembangan dilakukan saat organisasi ingin bertumbuh dan ketika kondisi relatif stabil, dengan tujuan meningkatkan kualitas, kapasitas, dan potensi jangka panjang, meskipun tidak sedang berada dalam krisis. Bagaimanakah hubungan perubahan dan pengembangan organisasi terhadap perilaku individu dalam organisasi? Hubungan perubahan dan pengembangan organisasi dengan perilaku individu sangat erat karena setiap perubahan atau upaya pengembangan pada akhirnya menyentuh cara berpikir, bersikap, dan tindakan karyawan. Organisasi tidak bisa berubah atau berkembang tanpa adanya perubahan perilaku individu di dalamnya. Pengembangan organisasi bertujuan membentuk perilaku individu agar lebih produktif, kolaboratif, dan berorientasi. Perubahan dan pengembangan organisasi hanya akan efektif jika diikuti oleh perubahan perilaku individu yang siap belajar, terbuka, dan berkomitmen akan menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya, ketika perusahaan menerapkan sistem kerja digital, misal penggunaan aplikasi, karyawan yang terbiasa bekerja manual harus mengubah perilaku kerjanya dengan belajar menggunakan teknologi, bekerja lebih disiplin terhadap data, dan beradaptasi dengan prosedur baru. Melalui program pelatihan kepemimpinan dan team building, karyawan belajar bekerja sama, saling menghargai pendapat, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Perilaku individu berubah dari bekerja secara individualitas menjadi kolaboratif. Tanpa perubahan perilaku individu, perubahan organisasi tidak akan berhasil, maka perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi atau perubahan dan sekaligus memberikan pelatihan serta coaching pengembangan. Hasilnya karyawan tidak hanya mengikuti aturan baru tetapi juga menunjukkan perilaku kerja yang lebih adaptif, proaktif, dan bertanggung jawab. Demikian jawaban dari soal di atas dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.